Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Kelas 11 BDP. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi hari ini ada beberapa dari teman kalian yang nggak bisa hadir ya. Tadi yang sudah nama saya itu ada Rifda. Rifda katanya sakit ya. Rifda katanya sakit. Katanya dia kalau megang HP katanya pusing ya. Saya nggak tahu tuh pengaruh pusing karena terlalu banyak main HP atau terlalu banyak melihat layar HP ya. Itu kan juga apa namanya ya, jadi faktor dia bisa pusing seperti itu. Terus juga yang lain nih, si Aisyah juga katanya telat. Si Saka lagi PKL ya, Saka PKL kan? Iya Kak. PKL kan ya? Ya. Woi ngopi lah tuh. Saka PKL jadi nggak bisa dia kayaknya nih. Buka lah. Atau apa? Nah, Gas lu Bim. pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi minggu lalu ya. Materi minggu lalu kan saya sempat buka diskusi lewat EduLearning ya. Lewat EduLearning mengenai pengelolaan bisnis retail. Nah, evaluasi aja buat minggu lalu itu hanya beberapa siswa yang aktif. Seperti hanya Raivan, terus hanya Bimo, dan hanya Cindy itu. Nah, jadi evaluasinya ketika saya membuka materi di grup WhatsApp ya, itu sebaiknya kalian respon dan kalian patuhi yang saya perintahkan. Nah, kan itu kan juga menambah nilai keaktifan kalian. Jadi sayang, saya sebenarnya kalau cuma 3 orang yang aktif agak males juga nilainya nih. Ini lagi. Saya sebenarnya pengennya yang lain juga itu harus turut aktif itu. Walaupun diskusinya enggak seperti ini. Kemarin kan kita diskusinya lewat chatan di EduLearning. Kakak post ini kalian komentari, terus kakak tanggapi seperti itu. Nah, ya udah alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita membahas lebih lanjut ya mengenai materi kemarin, mengenai mengenai personal selling retail. Oke. Kita next ya. Oke. Pertama kita masuk ke konsep dasar personal selling. Sini ada personal selling retail dan personal branding. Ada yang tahu tentang keduanya? Ada yang tahu tentang keduanya? Atau ada yang sudah malam udah baca, terus ada yang udah tahu sebelum-sebelumnya, atau mungkin kalian pernah punya pengalaman mengenai kedua materi ini? Ayo kira-kira personal selling retail, personal branding. Saya kayaknya taunya yang personal selling-nya doang nih Kak. Oke. Apa emang Pan? Ya, jadi personal selling adalah cara memperkenalkan dan menarik konsumen ke produk yang kita tawarin itu di depan tatap muka gitu Kak. Berarti secara langsung ya. Oke. Iya. Mungkin di tempat PKL-nya si Raivan ada kali ya orang yang berprofesi sebagai personal selling. Ada nggak? Enggak Kak, itu pakai aplikasi. Jadi kalau mau mesen chat aplikasi gitu. Oh, pakai. Tapi kayaknya ada sih Kak. Website gitu Bel. Pakai aplikasi ya? Ya, aku baru tahu deh, mesen-mesen gitu aplikasi ya, bisa ya? Sayurnya diantar aja ya bisa Kak. Jadi itu Yoi. di masa pandemi gitu ya? Iya Kak, benar. Sebenarnya itu perusahaannya dibangunnya sebelum pandemi Kak, di tahun 2017-an. Oke.
Ada yang lain mau jawab personal selling retail itu apa? Pribadi, Pribadi gimana? diri sendiri. Pribadi. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Kurang. Jadi nih ya, jadi personal selling retail itu cara untuk memperkenalkan dan menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan secara langsung. Ya, kalau kamu pergi-pergi ke toko-toko retail besar seperti Lotte Mart, terus seperti Naga, atau seperti Indomaret, itu bahkan juga ada tuh orang yang berdiri menawarkan barang-barang di situ. Nah, itu kan artinya personal selling retail. Dia itu menawarkan produknya agar si konsumen ini tertarik dengan barang yang ditawarkan. Nah, lalu apa bedanya personal selling retail dan personal branding? Ada yang bisa jawab? Personal branding, mungkin ada yang udah sempat search sedikit tentang personal branding. Praktek memasarkan untuk orang tertentu kayaknya, Kak. Yang Kayak branding. Yang branding. Coba bisa ulangin, Bim. Kayak orang praktek memasarkan gitu, bukan sih? Praktek memasarkan dalam hal apa? Apakah dalam hal barang atau dalam hal apa? Oh, dalam hal barang sih kayaknya, mah. Kalau dalam hal barang Merek. lebih kepada selling retail. Jadi sebenarnya agak sedikit lagi, cuma beda beberapa doang. Jadi personal branding itu tuh lebih kayak mempromosikan diri sendiri, ya. Nih ya, proses memasarkan diri dan karir melalui suatu citra yang dibentuk untuk khalayak umum. Yang pertama, apa tujuan yang pertama? Tujuan dari personal selling retail. Selling retail itu nggak cuma definisi aja, tapi ada tujuan. Tujuannya, ada yang tahu tujuan dari personal selling retail? Memenangkan penerimaan produk baru oleh pelanggan yang ada. Oh, oke. Pertama ada memenangkan penerimaan produk baru oleh pelanggan. Oke, nih saya share aja nih. Kira-kira dari maksud bagan A ini, apa ini? Ada yang bisa jelasin? Coba jangan Raipan terus nih. Yang lain dong. Coba kayak Riandika, coba bisa jelasin apa sih memenangkan penerimaan produk baru oleh pelanggan itu? Seperti apa? Berhasil dalam mempromosikan produk tersebut. Oke, jadi si Riandika bilang kayak berhasil ya, berhasil dalam mempromosikan produknya. Ini memang benar juga, benar apa yang dibilang sama si Riandika. Jadi tujuan dari kita mempromosikan adalah untuk memenangkan produk kita agar diburu oleh pelanggan. Seperti itu. Jadi kalau dalam berjualan ya harus dikuatin tuh yang namanya promosi. Nah, gunanya untuk apa? Untuk menarik pelanggan seperti itu. Lalu yang B nih, yang B memenangkan pelanggan baru untuk produk yang ada. Oke, coba siapa yang mau menjelaskan maksud dari si B ini? Bimo. Isbat mau jelasin, Isbat atau Cindy? Coba, siapa yang mau jelasin? Sarah, coba Sarah. Sarah, April. Berhasil mendapatkan pelanggan yang pertama untuk produk yang ada atau yang baru gitu kan mungkin? Bisa juga kalau kita baru memulai usaha atau baru memulai produk ya biasanya kan kita itu gencar-gencarnya melakukan promosi. Jadi barang yang paling new atau yang paling baru dan paling up to date itulah yang akan diminati oleh si pelanggannya. Ya, jadi ketika kamu mempromosikan barang, yaitu kamu harus bisa tunjukin tuh lebih dari produk lain gitu. Jadi bukan maksudnya untuk menjelekkan produk lain, tetapi dalam hal kalian itu harus bersaing dengan kualitasnya, dengan kuantitasnya dan sebagainya. Nah, itu untuk memenangkan pelanggan baru, ya. Apalagi kalau kalian
Tahu loyalitas pelanggan nggak, Pak? Loyalitas. Tahu loyal nggak loyal? Tahu loyalitas? Nah, ini berhubungan ya. Saya jelasin aja langsung ke bagian C. Jadi produk dan loyalitas konsumen itu saling berhubung. Nah, ketika kamu mempromosikan, ketika kamu memasarkan produk kamu ya, nah itu harus juga melihat sisi dari loyalitas konsumen. Loyalitas itu kan artinya kesetiaan ya, kesetiaan barang. Kira-kira nih konsumen ini kalau kita udah kasih barang ini, kira-kira bakal beli lagi atau enggak? Nah, itu seperti itu. Ya bisa dibilang namanya langganan lah ya. Bisa dibilang itu namanya langganan. Nah, loyalitas ini ya harus dipertahankan oleh si perusahaan agar konsumen itu tetap terjaga. Contohnya nih, saya mau tanya sama Revan sama Bimo, kan sudah PKL duluan ya. Oke, kamu tahu nggak ayam-ayam kamu itu dipasarkannya di mana aja? Ayam Bel. Ayam-ayam kamu itu dipasarkannya di mana? Tahu kan? Tahu nggak? Restoran gitu Kak katanya. Nah, di restoran pasti. Enggak, Restoran itu sudah dipasarin ke Restoran Bel. kenapa? Abang lu. enggak mitra Yaudah. sama ke ibu-ibu rumah tangga, Kak. Oke, jadi Restoran itu katanya. tadi ada restoran sama ibu-ibu rumah tangga ya. Nah, Itu restoran mah MS kali. seperti restoran cepat saji mungkin ya. Restoran cepat saji, kita ambil contoh lah kayak McD dan KFC, mungkin dia mengambil ayamnya dari si perusahaannya si Raivan ini. Nah, jadi si KFC sama McD di daerah tertentu sudah langganan nih sama tokonya si Raivan. Nah, jadi kan itu adalah perusahaan ayamnya si Raivan itu udah memenangkan pelanggan, udah mempertahankan loyalitas dari si kedua perusahaan ini. Maksudnya seperti itu. Oke, dari tujuan, kira-kira mengerti nggak? Waktu kita, Bel, lu katanya mau buka usaha Bel. Ya, mengerti. Ya, saya mau buka usaha, Pak. amin. Amin. Bel Milk. Next ya, Iya. ke sifat personal selling retail. Konfrontasi personal. Konfrontasi personal, maksudnya apa sih konfrontasi personal itu? Mencakup hubungan yang hidup, langsung dan interaktif antara dua orang atau lebih. Ya, maksudnya gimana itu? Gimana Bel? Ya, kayak gini Pak, jadi si sales ini bisa melihat kebutuhan Orang. si terhadap salesnya, dan si konsumen bisa melihat kebutuhan si sales ini terhadap konsumennya. Jadi memiliki hubungan yang sama-sama butuh gitu Pak. Oke. Sama baik, seimbang. Ya. Jadi kalau di kakak sangkut pautin di IPA, kira-kira kalau kakak bilang simbiosis mutualisme, bisa nggak? Ya, bisa Pak. Nah, ya. Karena mereka membutuhkan dan saling menguntungkan. Sama membutuh. Ya, betul. Si perusahaan membutuhkan pelanggan, dan si pelanggan membutuhkan barang-barang yang ada di perusahaan. Jadi bisa saya bilang ya, si perusahaan butuh uangnya pelanggan, dan pelanggan butuh barangnya si perusahaan. Jadi seperti itu namanya konfrontasi, atau bahasa gampangnya ya, memiliki hubungan ya, mencakup hubungan yang hidup ya, seperti itu. Oke, bagus Revan. Lalu kedua nih, pengembangan. Pengembangan gimana? Gimana pengembangan Sia? Pengembangan gimana? Pengembangan gimana maksudnya? Tadi sifat personal selling retail yang pertama yaitu kan konfrontasi ya. Lalu kalau pengembangan gimana sih maksudnya? Timbulnya berbagai jenis hubungan, mulai dari hubungan penjualan sampai dengan hubungan persahabatan. Oke ya. Jadi di sini adalah memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan. Nah, mulai dari penjualan sampai dengan hubungan persahabatan. Sahabatan ini ya Kak. Enggak lebih. Kenapa? Sebentar, ada suara ini. Oke, jadi maksud dari sebentar Evan. Jadi maksud dari pengembangan ini adalah ya si perusahaan ini harus menjalin hubungan yang baik dengan si konsumen.
Jadi perusahaannya kita ambil contoh ya pemasok lah ya, pemasok. Terus habis itu konsumennya kita ambil contoh tadi 2 perusahaan yang KFC sama MCD ya, kita ambil contoh itu tuh. Nah, ketika si MCD dan si KFC menjalin hubungan baik dengan si pemasok, maka otomatis ya itu tadi loyalitas pelanggan juga akan tetap terjaga, lalu si pemasok ini juga bisa mengembangkan pasarannya gitu. Jadi mungkin akibat dari hubungan baik antara dua perusahaan ini, ya si perusahaan konsumen ini ya dia menyebarkan luas lagi, mempromosikan barang lagi. Jadi mempromosikannya seperti ini, wah ini di barang apa ayam-ayam di tempatnya Raifan bagus. Nah itu bisa jadi seperti itu. Nah itu kan juga bisa mengembangkan perusahaan pemasok seperti itu. Itu namanya sifat personal selling pengembangan. Ya, oke, bagus Bim sama Raifan. Lalu kalau tanggapan seperti apa? Membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengar. Maksudnya membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengar aja. Atau gimana sih ya? Mendengar, Ya, ini gitu, memperhatikan, dan menanggapi. Wiraniaga. Notif Oke. agaknya PG. Maksudnya nih dari tanggapan ini seperti apa nih? Dari Jadi tanggapan kayak misalkan lagi jalan-jalan gitu terus ada kakak-kakak jenius gitu nawarin jenius, nah gitu jadi apa? Sales. Rasa terpanggil Ini dengar yang di pinggir jalan ya, biasa di pinggir jalan ya. Oke. ya bal gitu. Jadi kalau Biasanya kakak jenius. jadi kalau tanggapan itu tergantung dari si konsumennya. Sebenarnya itu seperti itu. Ya, di sini kan di buku ini membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengar. Ya, jadi ketika kamu ingin mempromosikan barang itu tadi yang di pinggir-pinggir jalan, itu kan sering ngasih apa ya, brosur motor dan sebagainya. Nah, itu kan gunanya untuk dilihat sama si konsumennya atau sama si pengendaranya yang lewat. Nah, gunanya apa? Kamu membaca brosurnya itu saja sudah dibilang tanggapan, ya. Itu apa namanya ketika si ketika si Bimo misalkan ngasih brosur lembaran ke Raifan, si Raifan membaca itu udah dinamakan tanggapan. Tindak lanjutnya itu tergantung dari si Raifannya, kira-kira mau membeli barang yang dibuat oleh si Bimo atau enggak. Itu namanya tanggapan dan tindak lanjut. Itu di sini ada keuntungan dan kelemahan penggunaan personal selling ya. Keuntungan yang pertama yaitu sales mencari dan memilih calon pembeli sehingga kemungkinan terjadinya penjualan besar. Oke, kira-kira apa namanya? Kalau kita lihat dari keuntungan pertama ini, ya jelas si sales ini memiliki pengaruh yang besar ya, memiliki pengaruh yang penting untuk memungkinkan adanya pelanggan baru, terus loyalitas pelanggan dan sebagainya. Oke. Lalu nih, dapat memperagakan cara-cara penggunaan barang secara langsung. Apa kira-kira dari poin kedua ini yang kamu pikirkan? Kira-kira kamu pernah nemuin nggak sales seperti ini? Jadi seperti kuliner terbaru ini diperagain tuh cara-cara pemakaiannya, terus smartphone baru ya, fitur baru gitu Kak. Nah ya, lebih banyak sepertinya di toko-toko elektronik ya, benar nggak sih guys? Benar ya? Buka, iya, kayak Electronic City tuh. Iya betul, Electronic Itu yang City. berambut. Ya biasanya tuh ada di Bintaro. Ya lebih utama dan lebih penting ya memperagakan barang-barang elektronik ya atau barang-barang rumah tangga lainnya. Nah, biasanya kayak tutorial cara nyalain mesin cuci atau cara ganti TV dan sebagainya, atau cara menggunakan laptop dan sebagainya, itu kan juga termasuk dari memperagakan, itu seperti itu. Oke, biar
si konsumennya ini nih nggak bingung nih udah sampai rumah, wah dibeli doang ternyata nggak tahu cara makainya itu kan sama aja ya, buang-buang uang tuh kalau seperti itu. Oke, yang ketiga, dapat memberikan jawaban-jawaban kepada calon pembeli dan memberikan penjelasan atas keluhannya. Ini gimana nih maksudnya nih? Sebelumnya di poin ketiga ini ada yang sudah pernah komplain barang atau belum? Udah Kak, biasanya kalau belanja di Shopee gitu suka jelek itu barangnya, kalau enggak kekecilan atau kurang pas gitu di hati. Oke, Tapi udah terlanjur beli. itu kalau Kitanya di komplain ya. itu kalau kurang pas di hati ya itu tergantung dari kamu. Kenapa kamu niatin beli barang itu padahal kamu tahu barang itu kurang pas? Atau mungkin juga si Revan ini tertipu oleh Ya bagus, ya, tapi tertipu oleh. aslinya bahannya nggak sebagus di foto gitu Oh misalkan. iya benar ya di foto ya. Sesuai ya. Iya iya betul. Oke, jadi kalau dapat memberikan jawaban-jawaban kepada calon pembeli, ini kan kalau secara langsung ketika si konsumen nanya, terus si sales ini kan jawab secara langsung kan enak ya kan? Enak kita bisa memahaminya, enak kita bisa nanya-nanyanya. Itu kan juga menambah wawasan kita juga nih sebagai si pelanggannya. Jadi pramuniaga itu adalah karyawan usaha retail yang bertugas melayani konsumen atau pembeli. Oke. Lalu di sini ada cara melayani seorang pramuniaga. Pertama ada menjumpai, mempelajari, mengusulkan, menegaskan, dan menjamin. Dari kelima ini kira-kira penting nggak sih cara melayani ini? Harus ini nggak sih? Oh, Harus tentu memperhatikan saja. kelima ini nggak sih? Ya harus Kak, karena kalau misalkan tidak memperhatikan cara-cara tersebut, mungkin pelanggan menjadi kurang tertarik atau kurang merasa yakin untuk membeli produk yang kita tawarkan. Nah, betul. Tugasnya nih, tugas pramuniaganya nih, apa nih? Pertama, ada memberikan pelayanan. Lalu ada menata produk. 3, ada melakukan pelabelan. Yang 4, memperhatikan gerak konsumen, gerak-gerik konsumen. Dan 5, menjaga kebersihan. Oke, pramuniaga nih. Pramuniaga ini job desk-nya tuh seperti ini. Tapi kalau kamu itu bisa dibilang pramuniaga nggak Bimo sama Raivan? Sama Iip ya, Iip ya. Kamu bisa dibilang pramuniaga nggak sih? Tuh kemarin Repan yang poin 5 bekas S-nya nggak dibuang. Ayam, ngangkat sayur juga Kak kemarin, baik banget. Sampai jatuh gara-gara Bimo. Lu dorong kenceng banget. Udah busuk ngangkat. Lu mau dimarahin Dwi. Jangan Jadi, cuy, ini adek gue cuy. kalau kamu itu bukan dibilang pramuniaga sih kalau seperti itu ya. Kalau menurut saya ya, bukan apa namanya, bukan dibilang pramuniaga. Karena di sini apa namanya, dari yang kamu bilang itu nggak ada nih di tugas pramuniaga yang 5 ini nggak ada. Jadi kalau saya bilang ya kamu udah jatuhnya kalau seperti itu ya karyawan apa ya? Iya. Karyawan perkuliahan. Bisa juga seperti itulah ya bahasanya lah ya. Itu ada tuh jenis karyawan yang ada di bagian pertokoan di depan, atau bagian karyawan di pertokoan di belakang. Jadi belakangnya ini adalah ya dapurnya, bisa mungkin dari bahan-bahan atau dari produk-produk yang baru sampai lagi. Nah itu seperti itu. Oke. Ini ya kelima ini tugasnya harus ini loh, harus kalian pahami nih. Ini ada perilakunya seorang pramuniaga itu harus pertama memberi senyuman ya, harus senyum nggak boleh cemberut. Lalu ada memberi bantuan konsumen ya, mungkin misalkan konsumennya pendek terus nggak nyampe buat rak atas, bisa tuh seorang pramuniaga membantunya. Nah, penampilan menarik itu bukan hanya penampilan saja ya, tapi aroma badan, terus apa namanya, baju,
rambut dan sebagainya itu harus menarik. Ada berbicara yang baik, nggak boleh terbata-bata di sini. Dan kelima, ekspresi wajah harus ceria, nggak boleh suram, nggak boleh mendung, seperti itu. Oke, di sini ada kegiatan pramuniaganya nih, kegiatan pramuniaga dari dibuka ya, ada membersihkan area penjualan, ada merapikan, memeriksa kebersihan fixture. Ini artinya jadwal ya, membersihkan kebersihan jadwal, lalu membersihkan kelengkapan label harga. Ya, takutnya ada manipulasi harga nih, bisa aja nih dari karyawan lain. Lalu ada memeriksa persediaan barang, apakah barang itu habis atau barang itu harus diperbarui. Nah, ini harus kegiatan sebelum toko retail dibuka. Nah, kegiatan selama operasional toko retail, ya, pertama ada menyebut pelanggan dengan senyuman harus ya. Nah, terus ada merapikan barang, merapikan barang yang dijual. Ketika barang jatuh ya kamu rapikan, seperti itu. Itu ada tugas dari pramuniaga. Nah, mengisi kembali barang yang dijual, lalu ini mengambil alih tugas teman yang sedang cuti. Nah, mengucapkan terima kasih. Oke, mungkin ini nggak perlu ya kalau saya jelasin ya, kalian sudah pasti paham ya. Oke, nih sampai sini dari tugas dari kegiatan pramuniaga, apa ada yang ditanyakan? Enggak, Kak. Belum. Oke, Kemarin untuk penutup pada hari ini kakak ingin share ya. Giveaway. Ada 6 orang nih. Ada Raifan, Bimo, Riandika, Resya, Isbat, dan Cindy. K-people versi saya nih ya. Oke, jadi sesuai janji saya ya. Sesuai janji saya mau giveaway pulsa nih. Giveaway. alhamdulillah. Harap nomornya 1 kali 24 jam share ke kakak. Nomor ini kalian ya. Ini sebagai kenang-kenangan terakhir karena kalian sudah aktif. Sini nanti akan saya share. Jadi jangan lihat dari nominalnya ya. Jangan dilihat dari nominalnya. Ya, anggap saja ini sebagai hadiah ya. Ada terima kasih saya buat kalian yang sudah di sesi pertemuan akhir ini udah aktif ya. Udah aktif mau menjawab apa yang saya tanya. Oke, saya tutup dulu, nanti kita ngobrol lagi ya. Saya tutup sebentar buat recordnya. Jadi nanti kita ngobrol sebentar. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.